Tanakh ini merupakan kitab suci Yahudi yang jadikan bagian dari kitab sucinya Kristen. Susunannya berbeda juga. Jadi kalau kitab Tanakh itu pertama Torah, kemudian Nevi, Nabi-Nabi. Kalau kitab Kristen beda lagi susunannya, ada 4 bagian. Setelah jadi susunannya dibalik-balik. Kalau toh memang Torah ini tidak diamalkan oleh teman-teman Nasrani, kenapa kok masih dicantumkan di situ, kok gak disuai aja gitu loh ya. Tadi kalau kita bahas dari pertama ya, itu ternyata kan banyak teman-teman kita Nasrani tidak menjalankan kitabnya. Justru kita umat Islam. Padahal mereka, kalau saya lihat itu, kalau kita Kristen itu kan bawa gini. Apakah di antara sekian itu tidak pernah melihat hal tadi yang kita bahas tadi itu loh ya? Ini. Atau mungkin kemudian yang kedua, seandainya tahu, apakah mereka tidak protes pada pendeta? Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi saya akan menerangkan secara santai saja, boleh bertanya ya, menyela juga tidak apa-apa, karena saya menerangkan kepada para pemula. Ternyata ini semua Bapak Ibu ini kan masih baru ya belajar, jadi saya tidak akan mendalam dulu, nanti tambah pusing ya. Berarti intinya saja, luarnya dulu saja ya, tentang apa ini sebetulnya Alkitab ya. Kenapa tadi benar ada yang hitam, kenapa ada yang merah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau Quran perjanjian terakhir, artinya nggak ada perjanjian lagi gitu. Nah, Bapak Ibu sudah pernah tahu orang-orang Yahudi itu menyembah apa? Orang-orang Yahudi yang Bapak lihat suka manggut-manggut di tembok gitu loh, pernah nggak lihat di internet? Tembok ratapan. Ya, itu orang Yahudi loh. Kira-kira mereka menyembah kepada siapa? Agamanya apa orang Yahudi itu? Menyembah api. Ada yang berpendapat lain? Tuhannya Allah. Menyembah Tuhannya Allah. Orang Yahudi itu sebetulnya tauhidnya itu persis seperti kita. Jadi Allah mereka dengan Allah kita sama, dan berbeda dengan Trinitas Allahnya orang Kristen. Jadi kalau orang Yahudi itu mau, mereka kan punya tempat ibadah namanya sinagog ya Pak ya, sinagog. Kalau mereka di Indonesia kan nggak ada sinagog, yang ada kan di Manado sana, ya kan. Kalau tidak ada sinagog, satu-satunya tempat yang mereka boleh beribadah masjid adalah masjid. Cuma teman saya kalau ibadah ke masjid, dia nggak pas sholat duhur, tapi dia jam 10 kira-kira sepi dan minta ditemani sama teman muslim, karena caranya agak berbeda kan. Nah, jadi mereka itu sholat, itu sembahyang, karena kewajiban sembahyang juga ada pada orang-orang Yahudi gitu kan. Nah, sementara kita nggak tahu ngapa sih mereka kok mantuk-mantuk di manggut-manggut ya di tembok ratapan. Sebetulnya mereka itu menyembah Allah, tauhidnya persis sama dengan kita. Tidak boleh makan babi, ada toharoh gitu loh, bersuci ya. Ada cara menyembelih hewan ya, harus pisaunya tajam. Banyak sekali, ada cara berpakaian. Bahkan kalau Yahudi yang ortodoks itu enggak, kalau kita masih kelihatan mata ya, kalau dia masih tertutup rapat semua, nggak kelihatan apa-apa.
ya, yang ultra ortodoks. Jadi Yahudi ini kan memang dalam Al-Quran disebutkan sebagai umat dulu, umat pilihan, ya kan? Allah kan menyebutkan mereka menjadi umat pilihan waktu itu. Kitabnya apa kira-kira? Bapak, Ibu masih ingat kitabnya orang Yahudi? Taurat. Ya, mereka menyebutnya dengan kata Torah. Ya, itu bahasa Ibrani, ya. Torah. Torah itu artinya pengajaran. Ya. Sampai sekarang orang Yahudi masih pakai Torah enggak kira-kira? Masih. Sampai akhir zaman mereka hanya percaya Torah. Kalau mereka percaya Quran berarti sudah masuk Islam, betul kan? Nah, kalau mereka percaya Injil, mereka Injil yang secara Kristen ya, bukan secara Islam, beda lagi. Mereka jadi orang Kristen kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, kan gitu. Orang Yahudi itu kitabnya Taurat itu sampai akhir zaman bagi mereka berlaku selamanya. Ya, jadi hanya memang ketuhanan mereka sama. Mereka mengatakan Tuhan kami dengan Tuhan orang Islam sama, hanya memang kami tidak mengakui Injil, tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui adanya Nabi Isa itu bukan siapa-siapa, Nabi Muhammad juga bukan siapa-siapa, walaupun sebagian Rabi Yahudi mengatakan, ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah memang Rasul untuk bangsa non-Yahudi. Karena kan kitab Taurat ini selalu dikatakan dalam Quran dan disebutkan pada Bani Israel. Sama perintah-perintah di Taurat ini juga untuk anak-anak Israel, anak-anakmu dan keturunanmu, hai orang-orang Israel, hai anak-anak Yakub. Israel itu sebenarnya siapa sih Israel? Tahu Israel? Nama lain dari siapa? Nabi Yakub. Jadi selalu dengan hai Yakub, hai Israel, itu anak-anak Nabi Yakub dan keturunannya. Kenapa Nabi Yakub disebut nama lain dengan Israel? Sehingga nama lain Nabi Yakub adalah Israel, sehingga Bani Israel itu Bani Yakub. Yakub ini siapa? Ada yang kenal? Nabi kita siapa? Anak siapa? Anak Nabi Iskak, anak kandung dari Nabi Iskak. Nabi Iskak adalah anak kandung dari Nabi Ibrahim. Jadi ini banyak yang masih kurang paham ya. Saudara-saudara muslim kita nggak apa-apa, kita akan belajar supaya tahu bahwa pada dasarnya agama itu adalah bersumber dari yang sama, hanya menyembah pada Allah kan. Kalau mau dibaca dengan sungguh-sungguh loh ya, tadi seperti Ustaz Ibu kan dibaca dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Nah, Nabi Ibrahim kan punya anak, beliau dari Siti Sarah, dari Sarah namanya Iskak, Sarah, dari Hagar mereka namanya Ismail. Iskak ini punya anak dua kembar, namanya Yakub dan Esau. Yakub inilah yang menjadi nama Israel dan keturunannya mendapat Torah tadi dari Nabi yang diberikan pada Nabi Musa. Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan yang akhirnya menjadi Nabi penutup kan, Nabi Muhammad. Karena itulah semua bersumber dari satu Nabi yang sama, Nabi Ibrahim. Gitu ya. Karena itu kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Anda sama dengan Nabi kami, berarti kitab Anda nyontek kitab kami dong, kan mesti gitu kan dalam perspektif mereka. Tapi kita tahu bahwa dalam perspektif kita ini adalah kita menyempurnakan kok. Nah, ini kitab ini adalah yang hitam ini, kitabnya orang Yahudi yang mereka percaya sampai sekarang. Dan sampai akhir zaman mereka nggak mau ada kitab selain yang hitam ini. Tapi ada namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Taurat, ini 5 kitab yang pertama. Jadi situ ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu namanya kitab Taurat. Torah itu artinya pengajaran. Sebetulnya sejak zaman Adam sudah ada. Ya, tapi perintah yang lengkap diberikan pada zaman Nabi Musa, ya, Taurat itu. Nah, Nabi Musa itu juga keturunan dari Bani Israel, dari Nabi Yakub, ya. Nah, kita lihat yang hitam ini kan ada Tanakh. Jadi orang Yahudi ini kalau kita lihat kitabnya itu yang hitam ini, tapi tidak minus yang merah, Pak. Yang merah nggak ada. Nah, sayang saya nggak bawa ya. Jadi dalam bahasa Ibrani namanya Tanakh, singkatan dari Taurat, Nevi'im, Nabi-Nabi. Karena nanti ada cerita Nabi. Setelah Tanakh itu ada cerita Nabi-Nabi. Ya, ada Nabi banyak kan, ada Nabi tadi Uzair, ada Nabi Yakub ya, Nabi ada juga Nabi Yitro, Nabi Syuaib ya.
Ada juga nabi-nabi yang lain ya, Nabi Ishak dan sebagainya. Nabi Ishak ada di Taurat ya. Di Nabi ini banyak, ada Yeremia, ada Yesaya, ada Ilyas, Nabi Elia ini Ilyasa dan sebagainya ya. Itu namanya ada dalam Quran juga. Nah, Nabi Syuaib namanya Yitro kalau di sini ya. Ada Zakaria, tentang Zakaria. Tetapi anehnya Nabi Yusuf itu tidak nabi, bukan nabi di sini. Hanya anaknya Nabi Yakub, tapi bukan nabi. Tapi kalau menurut Yahudi yang bagian utara dia nabi. Jadi Yahudi terpecah menjadi dua nih. Ada yang utara dan yang selatan. Yang selatan Yerusalem, yang utara itu di Samaria. Nah, ini namanya tanah. Yang terakhir adalah Ketuvim. Ketuvim itu berisi puji-pujian, doa-doa dan puji-pujian. Salah satunya adalah kitab Zabur yang ditulis oleh siapa? Masih ingat kitab Zabur? Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kan terkenal dengan suaranya yang merdu. Dia bisa membuat syair-syair Mazmur. Kalau bagi orang Yahudi, Mazmur ini merupakan doa-doa yang mereka lantunkan ya. Kalau Katolik seperti Madah Bakti. Nah, yang hitam inilah kitabnya orang Yahudi yang nanti bentuknya adalah buku dalam bahasa Ibrani, namanya Tanakh ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Ada nggak cerita Nabi Nuh di sini? Ada nggak cerita Nabi Daud di sini? Ada. Seperti juga dalam Al-Quran, hanya ada perbedaan cerita. Misalnya ini tidak sama persis. Di Tanakh ini Nabi Lut itu diceritakan berbuat zina dengan kedua anak-anaknya, anaknya perempuan 2 ya, karena kalau bagi orang Yahudi untuk meneruskan keturunan. Jadi dia dibuat mabok oleh anak-anaknya sehingga tidak sadar meniduri 2 anak-anaknya supaya menghasilkan keturunan ya toh. Kalau Al-Quran kan membantah bahwa mereka orang-orang yang baik. Nabi Daud di sini diceritakan dia mengintip Biserba, jadi sedang mandi ya, diintip istrinya Uria, kemudian dia diajak begitulah berhubungan sampai punya anak. Jadi anaknya ini meninggal pada akhirnya karena dia salah ya. Kemudian lahirlah yang kedua, Sulaiman, Salomo, ini anak Daud. Kalau saya ditanya, Anda nyontek dong Quran? Oh tidak, ceritanya kan tidak sama juga ya kan. Kalau nyontek cerita Lut, blek dong kita contek. Cerita Daud, ya blek dong kita contek. Kan Quran ini mengoreksi, merevisi ya kan. Kalau seorang nabi seperti itu terus umatnya bagaimana? Misalnya kan ya kan, nabi itu kan mestinya orang yang lebih lebih suci, lebih punya menjaga kesucian dan semua tingkah lakunya dibanding umat biasa. Ini salah satu perbedaannya di sini ya. Nah, kita tahu bahwa yang merah, yang hitam ini namanya Tanakh. Tanakh sampai sekarang adalah kitabnya orang Yahudi sampai akhir zaman, karena mereka percaya itu. Dan mereka sama punya kewajiban sembahyang. Mereka tauhidnya persis sama karena Tuhannya sama dengan kita. Ya, itu orang-orang Yahudi. Sehingga kalau mereka manggut di tembok ratapan, apa sebetulnya tembok ratapan itu? Pernah tahu? Bukan penebus dosa, karena nggak ada penebusan, konsep penebusan dalam sebetulnya tembok ratapan itu adalah Baitul Maqdis. Nah, dengan Baitul Maqdis, Haikal Salomo, dulu kan Rasulullah sholatnya menghadap Baitul Maqdis ya. Kemudian ada ayat turun kiblatain, waktu beliau sholat itu kan ada masjidnya di sana di Arab kan, untuk menghadap ke Mekah. Nah ya, sholat Baitul Maqdis ini sebetulnya itu Bait Salomo, kitab sucinya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Karena namanya Baitul Maqdis, orang Yahudi menyebutnya Bait Hamikdas. Ya itu kitab bait suci mereka, sama dengan Ka'bah kita gitu loh. Jadi kalau orang Yahudi sholatnya menghadap bait suci. Tadi Baitul Maqdis, kita kan menghadap Ka'bah. Dulunya kita menghadap bait suci juga kan, Baitul Maqdis juga sebelum beralih ke Ka'bah. Nah, bait suci ini ada tembok kan besar, ada tembok
kelilingnya itu dihancurkan oleh tentara Romawi ya pada saat pemerintahan Titus. Kemudian hancur, tembok kelilingnya juga semua hancur kecuali yang tepi barat. Nah sekarang masih ada sisa reruntuhannya, itu tepi barat masih ada, sehingga dia tetap menghadap bait suci lah kalau mereka sembahyang. Sama kalau Ka'bah, misalnya Ka'bah, ya insya Allah Ka'bah pasti ada. Misalnya ada yang merusak, tetap kita menghadap Ka'bah kan, ada atau tidak ada bangunannya, ya orang Yahudi sama menghadap ke sana. Karena itulah tempat yang bisa mereka selamatkan, bagian dari bait suci gitu kan, kiblat mereka dalam sholat. Kalau sholat mereka tanya, kalau ke kantor saya main, kamu sholatnya menghadap mana? Etika, oh saya menghadap sana, dia akan geser 10 derajat sembahyang ya, karena saya memang berteman dengan teman-teman Judaism, orang yang mengikuti. Cuman Yahudi kan memang untuk bangsa Israel, tanah ini hanya untuk bangsa Israel. Bangsa lain untuk apa? Kalau mengerjakan perintah tanah, ya kata Rabi ya kurang kerjaan gitu loh. Kamu gak ada perintah, bukan bangsa Israel, ngapain kamu ikut-ikut gitu kan. Mereka tuh juga berat loh puasanya. Kalau kita puasanya kan dari pagi sampai maghrib ya, mereka puasanya ada yang puasa 1 hari full ya, dari jam 5:30 sore sampai jam 6:30 hari berikutnya malam ya, 24 jam lebih ya. Selama puasa mereka tidak boleh mandi, tidak boleh sikat gigi ya kan. Kalau kita kan masih boleh sikat gigi, mandi, sikat gigi mungkin mubah ya, masih boleh mandi lah paling tidak. Mereka tidak boleh pakai baju kain yang sutra dan sebagainya aturannya ya. Terus kalau menurut Islam, Yahudi itu masuk surga apa tidak kalau sudah diutus Muhammad? Oh mestinya kalau kan ada Quran ya, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datangnya Rasulullah beriman kan mereka masuk surga, masuk surga. Tapi kalau tidak mengakui kan berarti tidak sempurna imannya, itu tetap tidak bisa kan. Durasi puasa itu berapa lama? Oh durasi puasa mereka sehari-sehari aja, misalnya Tis'a B'Av, Yom Kippur gitu kan. Nah sehari-sehari, tapi ada puasa-puasa kecil, jadi tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Kalau kita kan durasinya 1 bulan. Tapi Kristen Koptik juga 40 hari, ada yang durasinya 40 hari, Kristen Ortodoks ya. Jadi beda-beda, tetap puasa itu ada, iya. Ada yang durasinya 40 hari. Nah, sebetulnya puasa kita yang disempurnakan. Kalau mau jujur loh ya, kita nggak 25 jam. Kita udah disempurnakan nih, ada sahur gitu. Kalau Kristen puasanya setelah makan malam selesai sampai maghrib. Kalau kita kan masih ada sahur, jadi lebih pendek lagi gitu kan, hanya durasi kita panjang ya. Nah inilah kita mereka tanah ya sampai sekarang. Jadi mereka tidak mengenal yang namanya yang merah ini, hanya yang hitam ya. Hanya yang hitam ya, semua perintah-perintah hanya yang hitam. Nah kemudian setelah kedatangan Nabi Isa kan diutus untuk bangsa Israel. Di Quran kan ada kan ya. Dia diutus, di Alkitab pun begitu ya, tidaklah aku diutus kecuali untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi hanya untuk bangsa Israel. Kan Nabi Isa diutus untuk mengembalikan bangsa Israel kembali ke Tauratnya ya. Injil ini artinya kan kabar gembira, mengabarkan kabar gembira bahwa nanti akan datang Rasul setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad. Sebetulnya kata-kata itu tertulis di dalam Taurat dan kitab suci mereka ya, di dalam Taurat. Tetapi Quran kan mengatakan tertulis, tetapi mereka menyembunyikan. Ada tuh ya kan, mereka menambah dan mengurangi. Ada di Al-Baqarah 279 itu yang mereka menambah dan mengurangi, dan ini dari Allah kan gitu. Itu pernyataan Quran. Nah setelah Injil datang kan sebetulnya Nabi Isa ini kan mengajarkan tauhid juga, seperti yang tadi disebutkan Ustaz Ipung ya, karena beliau sendiri menyembah kepada Allah. Cuma kalau kita percaya kepada orang yang percaya pada Kristen, ya utusan ya dengan mengutus sama gitu loh. Dia yang mengutus dan yang pengutusnya dan utusan ya sama. Dia juga Tuhan, Trinitas. Artinya Tuhan itu tiga pribadi, Putra, Allah, dan Roh Kudus, ketiganya satu hakikat. Nah ini yang berbeda sendiri antara Yahudi dengan Islam, itu sudah sama. Yang berbeda adalah Kristen, ketuhanannya Trinitas. Mereka mengatakan itu memang tunggal esa tapi tiga gitu loh ya kan.
3 itu esa gitu, tapi 3 gitu. Jadi konsepnya. Nah sekarang kita lihat setelah Nabi Isa datang kan akhirnya banyak ditulis Injil-Injil. Ya, kan ini ada 4 Injil tadi Bapak baca. Injil menurut siapa? Pertama Matius, ya, menurut Markus, Lukas, Yohanes, ya, kemudian surat-surat Paulus banyak ditulis di sini. Jadi Paulus memberikan surat kepada jemaat di Korintus, di Galatia, di Efesus, kota di mana? Kota di Turki ya. Itu dijadikan surat-surat bagian juga dari kitab sucinya Kristen yang merah ini. Ya. Sebetulnya dulu Kristen ini adalah sekte Yahudi. Jadi dulu ada 3 aliran, salah satunya adalah Kristen Ebionit dan Nazarin yang orang Yahudi yang percaya Nabi Isa tapi tetap tauhid gitu. Ada yang Paulus yang 3 tunggalin itu. Tetapi yang satu tersingkir, yang besar adalah yang diajarkan Paulus ini 3 yang tunggal. Nah, mereka kemudian karena banyaknya sekali Injil ditulis, ya, banyak manuskrip mungkin berapa ratus, kan harus dirapatkan berapa ini yang boleh diambil. Akhirnya diambillah 4 Injil, kemudian diberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, dan surat-surat Paulus. Nah ini yang menjadi merah, yang menjadi warna merah ini menjadi perjanjian baru, karena orang Kristen ini dianggap sebagai kitab suci bagi orang Kristen, maka yang lama, yang hitam menjadi perjanjian lama, tidak artinya hukum-hukumnya sudah tidak mereka ikuti penuh. Jadi menjadi perjanjian baru, ya. Nah, ini menjadi digabung menjadi Alkitab. Nah, Alkitab inilah yang sekarang menjadi kalau kita menyebutnya Bible, karena Quran kan juga disebut Alkitab di Quran kita ya. Jadi kita menyebutkan Bible. Bible inilah yang terdiri dari 2 perjanjian baru dan perjanjian lama, ya. Nah, ini asal usulnya dari sana. Nah, orang Yahudi tidak akan percaya perjanjian baru karena itu tidak ada, hanya ini saja, ya. Nah, kemudian Kristen ini kan berkembang menjadi banyak aliran ya. Karena kan memang kenapa Kristen banyak aliran? Karena konsep ketuhanan mereka kan belum selesai sampai sekarang. Konsepnya belum selesai. Kalau kita kan sebodoh-bodoh orang Islam selalu ditanya Tuhan Allah siapa? Tuhan kita. Nabi Muhammad siapa? Rasulullah. Kalau orang Kristen tergantung alirannya. Ada yang Trinitarian yang paling banyak diikuti. Tuhan itu terdiri dari Bapa, tadi yang sering dipanggil Yesus sebagai Bapa, Putra Yesus sendiri menjadi manusia, kemudian Roh Kudus. 3 Trinitas. Ketiganya berbeda tapi satu hakikat, beda-beda loh, tapi satu hakikat. Ada yang Pentakosta, Jesus Only, Oneness, ya, ini pendeta Dosiateus dan sebagainya, tokoh-tokohnya di Indonesia ada cukup banyak. Artinya Bapa itu ya Roh Kudus, dan Anak itu dan Putra itu satu, jadi menjelma gitu loh, menjelma menjadi Putra, menjelma menjadi gitu kan. Nah, bukan 3 yang berbeda tapi satu gitu. Ada lagi yang percaya Yesus itu hanya utusan, namanya Unitarian. Nah, itu juga sekarang berkembang cukup banyak karena orang begitu seperti Ustadz Ipung loh, kok utusan ya? Jadi mereka Unitarian, salah satunya Saksi Jehovah. Ya, mereka percaya bahwa Yesus itu hanya utusan. Ada juga Triados yang memang tiga-tiganya memang jumlahnya 3 macam-macam. Nah, ini menjadi banyak aliran sehingga ada kira-kira 45.000 denominasi aliran di seluruh dunia. 45.000. Sehingga kalau seorang bapak punya teman Kristen misalnya, pasti sesama Kristen akan bertanya, gerejamu di mana? Iya, betul. Itu pasti. Karena kalau dia ke gereja temannya, liturginya beda, tata cara ibadahnya beda. Apalagi Katolik dengan Protestan sudah beda. Ya, jadi pasti dia akan tanya. Kalau gerejanya dia nggak bisa. Saya suatu saat waktu di Balikpapan, anak buah saya mau ke gereja, dia seorang Katolik. Bareng itu loh sama bapak kepala cabang, dia kan juga mau ke gereja. Beda, Bu.
Dia nggak pernah tahu caranya, udah beda, alirannya beda, sehingga dia harus berangkat jam 6. Waktu itu belum ada Gojek, saya antar ya. Islam ini kan sebetulnya rahmatul lil alamin ya. Kita salaminan nas itu harus berbuat baik. Ya, peminanasnya. Nah itu kalau orang bapak kalau mau ke masjid pernah tanya temennya nggak, masjidmu di mana? Masjidnya Muhammadiyah. Oh, tidak boleh saya NU. Ya artinya apapun alirannya kan bisa di masjid itu tetap sama. Hanya perbedaan kecil, karena itu orang Islam nggak usah ribut dengan perbedaan yang nggak prinsip. Ya nanti kalau perbedaan itu dianggap agama, suatu yang benar, nanti akan perang sendiri. Iya. Ya itu kuncinya, kita harus memahami. Yang mau kurut silakan, yang tidak silakan. Ini asal usulnya perjanjian baru sehingga menjadi Alkitab. Nah Alkitab bedanya lagi, yang merah ini, yang hitam ini, itu kan sebetulnya dalam orang Yahudi pakainya Tanakh ya, bahasa Ibrani. Kalau orang Kristen menjadi terjemahan berbagai bahasa, ada 2000 bahasa. Bentuknya bukan lagi teks bahasa Ibrani, tapi bentuknya terjemahan. Nah, mereka kan percaya ini kan sama, berarti kitabnya suci, kitab sucinya orang Kristen dengan orang Yahudi, paling tidak orang Kristen percaya separuh kan, yang punya Yahudi. Tapi orang Kristen menganggap kitabnya Yahudi ini trinitas gitu loh. Ya, toh penafsirannya, sementara orang Yahudi bukan, kalau kamu baca ya ini tauhid gitu. Ya kan, artinya kitab yang sama ditafsirkan dengan berbeda. Kira-kira ada yang bisa memberi pendapat nggak kenapa kok bisa berbeda ini konsep ketuhanannya, padahal kan kitabnya sama gitu. Paling tidak yang ini sama, kenapa bisa berbeda? Beda cara memahaminya. Ya kenapa? Ya kalau Quran kan sama, cara memahaminya Allah itu Tuhan gitu. Meskipun nanti orang yang nggak bisa bahasa Arab, kita bahasa terjemahannya, tapi Allah itu Tuhan. Kalau ini kan dia berbeda. Konsep ketuhanannya berbeda, konsep keselamatannya berbeda. Karena kalau dalam Yahudi kan sama dengan Islam, orang masuk surga atau neraka tergantung perbuatanmu gitu. Ya, tapi Allah Maha Pengampun. Kalau Islam sama, tapi Kristen perlu penebusan darah Yesus. Kalau kitabnya Yahudi bahasanya apa sekarang? Bahasa Ibrani. Semua ya. Semua. Jadi sama Yahudi persis dengan orang Islam. Dia mensucikan tanah sama kita mensucikan Al-Quran. Dia nggak boleh kalau tanah itu ditaruh di bawah, dia harus paling atas. Ya, karena Taurat ini kata-kata Allah tidak boleh dirubah juga gitu. Kata-katanya harus persis, yang nulis harus khusus, tidak sembarangan. Sama dengan orang Islam, apalagi diterjemahkan. Terjemahan boleh tapi bukan dilantunkan dalam doa kayak Quran. Boleh terjemahan tapi kan ada teks aslinya. Nah, sama. Ya, kalau misalnya sama Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz, misalnya itu dari bunyi yang pertama ya, begitu kita buka kitab suci mereka dalam teks Ibrani. Kenapa berbeda konsep keselamatan, konsep pertama konsep ketuhanan? Karena kenapa Tuhan itu kan merupakan inti dari orang beragama. Puncaknya di mana? Konsep ketuhanan. Kenapa Islam itu tidak banyak aliran sampai sebanyak itu? Kenapa Islam semua setuju bahwa Allah itu Tuhan? Karena konsep ketuhanannya sudah final kan? Allah Tuhan. Nah, kemudian Rasulullah adalah utusan. Nah, konsep keselamatannya juga berbeda. Orang Yahudi sama, tergantung perbuatan. Memang ada penebusan korban hewan ya, zaman ada bait suci, tetapi itu kan bisa diganti dengan bahkan tepung terigu atau dengan bertobat. Masih banyak cara. Yang ketiga, konsep tentang Mesias. Nanti yang akan datang, kalau kita kan ada yang Imam Mahdi itu ya. Nah, Mesiasnya sama Kristen juga konsepnya beda. Kenapa berbeda? Ya tadi karena sebelum diterjemahkan ini kan diterjemahkan ke dalam Yunani dulu, Septuaginta namanya. Orang-orang Yunani zaman dulu ini yang tanah itu terjemahkan dalam Yunani, bahasa teks Yunani. Septuaginta, kemudian Yunani terjemahkan ke King James Version yang dari Inggris terjemahan. Jadi dari terjemahan ke terjemahan itu banyak terjadi perubahan dan kesalahan. Terjemahkan dari aslinya. Sama dengan babi tadi, babi hutan. Sehingga konsep ketuhanannya jadi
berbeda. Yang harusnya dipahami dalam konteks seperti ini tidak dipahami seperti konteks mestinya orang-orang Yahudi memahami kitab suci mereka, ya. Nah, jadi kita bersyukur ada Al-Quran. Kira-kira yang membedakan Al-Quran dengan Alkitab apa? Ini atau ini Bible ya, Bible-nya orang Yahudi ataupun Alkitab ataupun Al-Quran kita, bedanya di mana? Kemurnian. Allah. Tapi kalau Alkitab yang sekarang ini sudah banyak campur tangan tulisan manusia. Berarti Al-Quran itu dijaga, betul? Iya. Salah satu cara menjaga dengan apa? Dengan hafalan. Jadi Al-Quran itu tidak hanya yang tertulis, tapi dia disimpan di software manusia, software kita, ya, di memori kita. Sehingga kalau misalnya lagu Garuda Pancasila kan kita sudah dihafal di memori, seperti juga Quran dihafal. Mau ditulis dalam bahasa Honosoroko lah, mau ditulis dalam bahasa Indonesia, masterpiece-nya sudah ada, ya kan? Nah, jadi bentuknya itu verbal. Jadi wahyu yang diberikan itu verbal revelation. Rasulullah tinggal mendikte, sudah didikte, sudah disampaikan. Kalau Alkitab kan tidak, ditulis oleh misalnya kitab Injil Matius, ditulis Matius pada waktu itu pagi-pagi Yesus berjalan ke tempat sepi kan gitu. Ada bahasa manusia gitu loh. Di Quran nggak ada bahasa manusia kan? Ya. Bahasa penulis. Ya, salah satunya, kalau ini salah satu kenapa Allah menjaga dengan software di software. Jika seluruh manuskrip kitab suci dihancurkan, nggak ada kitab suci dari agama Hindu, Buddha, semua nggak ada, semua hancur. Baik yang manuskrip bentuknya hardware, cetakan ataupun di internet, sudah sepi, nggak ada kitab suci dari agama manapun, sudah dihancurkan. Karena misalnya ada orang mau ateis, semua dihancurkan. Ada nggak kitab suci yang bisa dihadirkan kembali? Al-Quran. Al-Quran, caranya dengan memanggil para hafiz, tulis lagi jadi Quran lagi, ya. Karena hafiz itu panjang pendeknya pun dia menguasai, terjaga. Itu salah satu bukti mukjizat Al-Quran, ya. Kita belum bicara mukjizat yang lain, ya. Itu salah satu. Nah, jadi tadi Tanakh ini merupakan kitab suci Yahudi yang dijadikan bagian dari kitab sucinya Kristen. Ada juga susunannya berbeda juga. Jadi kalau kitab Tanakh itu pertama Taurat, kemudian Nabi. Kalau kitab Kristen beda lagi susunannya, ada 4 bagian. Setelah Tanakh ada histori, ada sejarah-sejarah. Jadi susunannya dibalik-balik. Dan itu bagi orang Yahudi itu menyakitkan. Sama kita punya Al-Quran nggak, Pak? Kan sudah ada Al-Baqarah, Ali Imran, urutannya. Kalau dipindah-pindah, tahu-tahu ada orang mengaku ini Quran perjanjian lama, terus dipindah-pindah susunannya, kita marah nggak? Marah. Sama orang Yahudi pun sebelumnya marah, tapi mereka tidak kuasa gitu loh, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kitab suci ini kami. Diambil sebagian dari tanah persis semuanya. Semua diambil. Semua. Jadi perjanjian lama ditambah perjanjian baru. Bahkan perjanjian lama ini sebetulnya jumlahnya nggak cuma ini, ada yang lebih dari ini. Jadi ada yang, jadi gini, berapa sih jumlah Bible Kristen? Tergantung. Kalau Kristen Protestan ada 66 buku, kalau Katolik ada 73 buku, kalau Koptik 78 buku, kalau Kristen Ethiopia Ortodoks ada 81 buku. Banyak. Sampai sekarang pun belum selesai kitab sucinya berapa sih sebetulnya gitu. Kalau Al-Quran 114 surat, that's finish, sudah selesai. Kalau itu yang benar yang mana nih? Yang benar punya kita dong. Ortodoks Ethiopia kita 81. Oh, nggak bisa. Jadi paling sedikit Protestan Kristen. Apa yang menjadi Katolik itu menjadi firman Tuhan, 7 buku dibuang, itu bukan firman Tuhan gitu loh bagi Kristen. Jadi sampai sekarang pun kitab sucinya belum selesai. Yang final ya, belum final. Nah, itu sekilas tentang kitab suci. Ada yang mau bertanya? Ada masih bingung kira-kira dengan penjelasan saya? Ya, Pak? Terima kasih. Tadi Tanah, Taurat, Torah, singkatan dari Torah, ya. Taurat. Itu kan istilahnya.
diambil dijadikan perjanjian lama. Ya. Dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Ditambah. Oh, ditambah bukan itu ya? Enggak, ya perjanjian lama terus ditambah dengan yang merah-merah ini, Pak. Yang merah-merah ini kan Injil dari Matius, Lukas. Oh, berarti tambahan. Iya, tambahan. Setelah Nabi Isa turun kan. Terus kemudian pertanyaan saya, yang ada di blok hitam itu, apakah persis kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani? Tidak. Atau ada perubahan? Karena apa? Kalau saya dengar, saya lihat itu, jangankan dari situ, bukannya dari satu bahasa menuju ke bahasa Indonesia ya, sama dari LAI itu antara terbitan sekian itu masing-masing sudah banyak perubahan. Iya. Itulah kelemahan terjemahan. Kemudian yang kedua, kalau toh memang Torah ini tidak diamalkan oleh teman-teman Nasrani, kenapa kok masih dicantumkan di situ, kok gak disuai aja gitu loh ya? Ini aja maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita bahas dari pertama ya, itu ternyata kan banyak teman-teman kita Nasrani tidak menjalankan kitabnya. Justru kita umat Islam. Padahal mereka, kalau saya lihat itu, kalau kita gereja mesti kan bawa gini. Ya. Apakah di antara sekian itu tidak pernah melihat hal tadi yang kita bahas tadi itu loh ya? Ini. Atau mungkin kemudian yang kedua, seandainya tahu, apakah mereka tidak protes pada pendeta? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara pengajaran di gereja itu kok masing-masing sekte, masing-masing medisi, denominasi itu aliran. Kok tidak sama? Apakah di sini tidak diajarkan cara beribadah seperti di Islam itu? Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaan yang pertama saya jawab ya. Kalau yang tanah ini, tadi yang tanah, apakah kenapa berbeda arti ya? Apakah penerjemahannya sama gitu kan? Nah, penerjemahan ini tidak sama, Pak. Coba ada yang bisa buka Lukas 24 ayat 42 paralel, teks paralel di mana ya? Di itu sudah berbeda. Ini berbeda kok. Oh ya. Ini aja berbeda. Iya, ini aja berbeda. Ini berbeda. Artinya gini. Sebentar. Iya. Ini kitab sama kan? Ya. Sudah berbeda ini. Lukas 24. Tapi kalau LAI sama ini ada yang non LAI enggak? LAI ini beda. Oh ya. Lukas 24:42 coba. Hasilnya beda. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, ini. Kepada Yesus maksudnya. Yang ini sekarang. Ini LAI terbitan baru ini. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Nah, satu goreng satu bakar ya, Pak. Ikan bakar dan ikan goreng. Kita suka yang mana, Pak? Bakar apa goreng, Pak? Dua-duanya suka, gantian. Semua itu ya. Nanti yang lain lagi ada yang ikannya dimasak, ya. Iya. Macam-macam, ada banyak versi. Lucu ya, Nah, perubahannya. kenapa itulah kelemahan terjemahan? Ya. Karena tidak teks aslinya, karena itu Quran tidak boleh dibaca. Teks asli harus ada dan harus dihafal. Nah, penerjemahan ini sejak zaman dulu, sejak zaman terjemahan dari Vulgata, dari teks-teks Yunani itu sudah berubah-berubah sampai sekarang, sehingga bisa bergeser konsep ketuhanannya yang harusnya tauhid menjadi trinitas. Makanya kita perlu menguasai teks dalam bahasa Ibraninya. Ya, itulah kenapa kalau kita debat dengan pendeta, paling enggak kita harus memahami teks bahasa Ibrani. Sehingga kalau kita debat, saya cukup menunjukkan ini loh teks aslinya, terjemahnya seperti ini loh. Salah penafsiran di sini. Ini Sudah aku firman selesai. Tuhan, Bu ya. Iya. Itu kan. Itulah karena yang menerjemahkan tidak koordinasi lagi dalam 2000 bahasa masing-masing sesuai dengan selera yang mereka yakini seperti apa. Sehingga banyak sekali perbedaan. Termasuk menjadi konsepnya berbeda, konsep keselamatannya berbeda, konsep Mesiasnya berbeda gitu. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua apa, Pak? Tadi, kenapa tidak dibuang saja gitu ya? Nah, kenapa? Karena kan mereka memang konsepnya Kristen ini berasal dari Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya orang Israel gitu. Tuhannya sama. Jadi mereka apa yang dulu disampaikan
itu yang lama, dengan datangnya Yesus maka mengikuti hukum yang sudah dijalankan Yesus, diantaranya penebusan dosa. Hukum Taurat terlalu berat bagi dijalankan menurut mereka, padahal menurut orang Yahudi tidak. Hukum Taurat itu ya mudah dijalankan, itu ada ayat-ayatnya, cuma mau saya sebutkan nanti kelamaan di sini. Mereka mengatakan, kan kita sering lihat nih kalau kita grup debat, Tuhannya Kristen itu adalah Tuhannya Israel, bukan Allah SWT gitu. Bukan Allah SWT, padahal orang Israel mengakui Tuhan kita ya samanya dengan orang Islam gitu. Jadi mereka berakar dari semua yang disampaikan di sini itu adalah Yesus. Waktu belum turun YHWH itu Yesus. Jadi mereka tetap menyertakan perjanjian lama gitu. Walaupun penafsirannya sudah beda sama sekali. Kemudian apakah pendeta tidak mengajarkan? Sebetulnya sama ya, mungkin kasusnya teman-teman kita yang muslim juga banyak yang baca Quran tapi tidak memahami artinya, ya kan? Ya, tidak tahu bahasa Arab. Nah, ini padahal dalam bahasa teks aslinya kan sebegini banyaknya. Kebetulan ART saya itu juga seorang Kristen, tetapi dia pun tidak pernah membaca. Cuma kalau Natalan dia ke gereja, percaya Yesus ya. Sekarang saya diinjili orang udah bertahun-tahun sampai dimasukkan di grup dia, ya kan, supaya saya masuk Kristen. Ini sampai saya dimasukkan di grup dia, tapi saya nggak akan ajak debat karena dia nggak ngerti. Kita mau apa dia nggak paham. Yang penting percaya Yesus masuk surga, kan susah mau diajak debat gimana. Nah, karena itu kenapa banyak aliran, kenapa sekarang muncul Unitarian bahwa Yesus adalah utusan, karena mereka yang membaca dengan teliti berpendapat beda. Nggak begitu, akhirnya banyak timbul masalah ini, yang Oneness, yang Unitarian kan gitu. Itu dari situ Pak ya. Yang lain kalau pendeta jelas membaca, kalau di gereja kan satu ayat dipotong, nanti potong satu ayat aja, nanti yang lain mendengarkan, kan tidak timbal balik. Kalau ustadz kan ustadz mau nanya gitu ya, misalnya Abu Somad mau nanya kan gitu jemaahnya. Kalau di Kristen kan cukup mendengarkan pendeta nyanyi-nyanyi pulang. Imani saja. Ya, saya kira begitu. Masalah cetakan itu ada cetakan ke-1, cetakan ke-2, cetakan ke-3 gitu. Oh, cetakan kalau dari 2000 banyak sekali. dari Alkitab Bible yang awal banyak sekali, ada Vulgata, ada cetakannya. Cetakan ke-1, ke-2, ke-3 itu. Oh, kalau LAI biasanya gini pakai gini, terjemahan baru. Terjemahan apa? Pokoknya dengan nama-nama ini kan sekarang yang namanya terjemahan baru ya. Terjemahan baru 2. Gitu. Pasti setiap sesi penerjemahan berbeda diubah, ada nama-namanya gitu. Kalau Al-Qur'an kan nggak ada cetakan, nggak ada. Adanya Quran Sanaa, Quran mana manuskrip, tapi isinya kan sama, hanya berasal dari sana. Gitu. Ada dicetak tahun. Ya, ini dia dicetak tahun berapa, tanpa ada perubahan isi. Ya. Perubahan tulisan biasa kan, maksudnya tulisan kadang-kadang berubah, beberapa Quran berbeda kan, karena memang kayak bunyi U lama dulu OE gitu aja, hanya transkripsinya ya. Tapi kan Quran tidak bisa dirubah-rubah karena sudah ada masterpiece-nya yang dihafal di memori manusia. Itu bedanya di situ, yang membedakan dengan kitab suci lain. Ada qiraahnya. Nah, itu berbeda kan? Itu kita belum membahas tentang keajaiban Quran loh, sesuai bagaimana dengan sains, itu terlalu panjang. Suatu saat nanti kita bisa. Apakah kitab asli yang Ibraninya, bahasa Ibraninya itu masih ada? Ya masih, sayang kita nggak bawa ya. Ya sampai sekarang orang Yahudi pakainya itu kan. Sampai detik ini dan sampai akhir zaman ya itu yang diimani orang Yahudi. Yahudi Indonesia bacanya ya Ibrani Bu ya. Ibrani, doanya Ibrani. Di Israel kan bahasa Ibrani orang-orang. Nah, kalau orang Yahudi itu perspektifnya Yahudi, tidak ada perubahan. Artinya gini, seorang penulis Torah itu tuh harus seorang rabi yang sangat menguasai. Jadi dia alef, kan huruf binari alef, bet, gimel, dalet kan gitu. Alif, ba, ta, sa, cema. Nah, mereka akan tahu nih, ini kitab suci yang pertama. Oh, alefnya ada berapa, dia tahu semua. Alefnya ada berapa gitu kan, terus betnya ada berapa, dia nulis sedetail itu kan. Ada gulungan Torah dulu kan pakai ini apa,
kulit binatang. Oke. Namun demikian gini, mereka ini tidak ada perubahan dari tahun yang abad 11 ya, yang tertua Codex Leningrad ya. Cuman dengan Torah yang Samaritan beda gitu isinya. Ada berapa ribu perbedaan kata gitu. Jadi Torah ini ada dua. Kalau orang Yahudi bagian utara, dia hanya punya Torah nggak Tanakh. Cuma kitab Torah saja, namanya Torah Samaritan. Itu memang berbeda isinya. Jadi kita tidak tahu mana yang benar gitu. Quran kan tetap sama, Pak. Ya sampai sekarang, sampai akhir zaman. Rabi kalau ngomong saya gini, dia pakai kitab Tanakh. Etika, saya percaya Tanakh seperti kamu percaya Quran gitu. Sampai akhir zaman gitu. Taurat ini ya bagi kami sampai akhir zaman selamanya gitu. Mereka yang nggak makan babi sama kita gitu. Terjemahannya kan Injilnya tergantung. Kalau jumlahnya beda-beda. Tadi kalau Kristen Protestan kan 66 buku. Kalau Injil Bible-nya Katolik kan 73 buku. Jadi ada buku-buku Baruch, Esther 2 dan beberapa yang Habakuk kalau nggak salah yang di Katolik ini kitab suci dibuang sama Kristen menjadi 66 aja. Jadi Kristen 73. Katolik 73, Kristen 66. Nah, kalau Ortodoks Koptik di sana di Mesir itu 78. Kalau Ethiopia 81. Jadi jumlahnya ada beda-beda. Isinya pun tadi terjemahnya kan beda-beda juga kan. Ya, kelompok itu ya, denominasi tersebut. Jadi bisa jadi ada kata-kata yang jorok atau kotor bisa jadi di sana. Oh ya, kalau kata-kata yang kasar ya ada di sini kata-kata, tapi saya nggak akan ngomong kan nggak enak banyak. Maksudnya jangan disampaikan di sini juga, saya nggak sampai hati juga gitu. Ini Maulid juga apa? Barzanjinya milik orang Yahudi. Bukan barzanji apa ya? Kalau ibadah ya baca ini. Allah. Kayak tibaan gitu ya. Bukan tibaan itu Bahasa apa ini? bahasa Ibrani. Oh, Ibrani. Dengan bahasa. Nggak baca. Bahasa Ibrani kayak bahasa Arab, tadi kanan tulisannya. Ada harokatnya sama. Ini kitab tapi Ibrani. Ini kitab suci Bible tapi Ibrani dan bahasa Arab. Saya baru ingat kalau saya bawa ternyata. Ini satunya Ibrani, satunya Arab. Nggih. Ini bahasanya bahasa satu saudara. Nggih. Kan Arab sama anaknya Tuhan Ismail tambah Ibrani. Nabi Ishak. Bahasa Arab ini. Ya. Pak, saya mau tanya yang tadi jenengan jelaskan, Pak, yang tujuh itu loh, yang tujuh ajaran yang mereka nggak mau menjalankan, justru kita yang menjalankan. Iya. Misalnya setelah kerudung, Pak, mereka kan kalau melihat orang Islam berkerudung tuh kayak apa, Pak, ya, kayak menghina, apa itu kerudungan kan gitu dan lain-lain, apa dianggap apa ya? Maria kan berkerudung, sudah merepotkan atau apalah ya, macam-macam, Pak. Padahal di sana kan ada perintahnya, tapi mereka tidak mau menjalankan. Nah itu mereka tuh sebetulnya tuh tahu apa pura-pura nggak tahu atau gimana, Pak? Motifnya tuh apa gitu loh kok? Mereka menghina orang Islam yang pakai kerudung, padahal di kitabnya diperintahkan. Terus dia nggak mau menjalankan. Nah, itu memang nggak tahu apa pura-pura nggak tahu atau gimana kira-kira? Motifnya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Karena tidak tahu. Tidak mempelajari kitabnya. Orang Katolik yang lalu kami mensyahadatkan orang Katolik gadis ya, seorang gadis orang Kota Malang kami syahadatkan di Gresik. Itu saya tunjukkan Alkitabnya ke dia, tolong baca Alkitab. Kaget ya? Dia kaget, bolak-balik ini. Loh, ini saya kalau ini jarang pegang katanya. Loh, terus yang Anda pegang apa? Puji syukur. Ada namanya, saya nggak bawa. Persis seperti ini, tebelnya segini. Itu tulisannya puji syukur. Alkitab puji syukur. Bukan Alkitab, tapi memang buku untuk jamaah. Tulisannya puji syukur. Semua jamaah pegang itu. Wajib ketika di gereja Katolik. Nanti yang dibaca itu isinya puji syukur itu not balok, musik-musik, lagu-lagu. Itu yang puji-pujian. Itu yang dibaca di gereja. Jadi bawaannya yang disediakan di gereja
Ya itu Nyanyi-nyanyi puji syukur terus. itu. Kalau yang Alkitab jarang dibaca, jarang dipegang dan seterusnya. Jadi memang karena tidak tahu. Tapi mereka membawa kan kalau ke gereja itu dibawa. Kalau bawa hanya Nggak dibawa, jarang nggak punya. Ya dibaca. Nggak dibawa, Kayak gitu, Pak. puji-pujian tadi itu puji syukur. kayak teman-teman yang Islam kan ngajinya lancar tapi nggak pernah terjemahan. Iya. Nggak, kalau Quran kan bahasa Arab, mungkin kita nggak tahu bahasa Arab. Tapi mereka kan bahasa Indonesia, sudah bahasa Indonesia. Masa seandainya membaca gitu kan langsung tahu. Ternyata saya diperintah untuk pakai kerudung saya gitu. Masa segitu banyak kok nggak ada yang tahu apakah memang sengaja nggak mau karena dia nggak nurut sama kitabnya, tetapi nurut sama gerejanya atau gimana gitu? Yang lalu Ada. Mungkin tidak ada anjuran untuk membaca kitab suci dari pendetanya. Apa dianggap sudah tidak relevan sehingga nggak akan Terjemahan dari iya bagaimana? kalau terjemahan dari beliaunya tadi itu saya terjemahkan loh ya. Jamaahnya itu hanya dibawahi kita. Khusus jamaah. Nah, jadi kalau saya saya tangkap terjemahan dari beliaunya tadi itu jamaahnya itu hanya dikasih bukan Alkitab, puji-pujian. Puji-pujian, tapi itu puji-pujian. itu. Jadi ada yang disembunyikan. Jadi mereka tidak tahu kalau memang Alkitabnya menjelaskan kayak pakai kerudung itu dijelaskan, tapi disembunyikan. Cukup membaca puji-pujian. Kayak mohon maaf kalau misalnya kayak di Islam tuh banyak orang membuat dibaan, paling banyak dibaan, tapi bukan membahas tafsir Al-Qur'annya, bukan membahas tafsir Al-Qur'an, tapi membahas dibaan, terus istighosahan, tapi bukan dibahas ayo kita membahas kitab membaca tafsir gitu. Ya, gitu. Dan nggak ada tanya jawab. Ya, ada tanya jawab. Itulah salah satu indahnya Islam, kesempurnaan Islam itu Ustadz, bahwa di setiap sholat itu yang dibaca adalah Al-Quran. Jadi ya termasuk untuk menjaga kesucian Al-Quran dan termasuk supaya orang-orang umat Islam ini tetap selalu terdengarkan dengan bacaan Al-Quran. Yang lalu kami ini cerita ini, kisah nyata. Kami bersama Ustadzah Etika Nur berkunjung ke sebuah gereja Kristen Koptik. Yang perempuan masuk itu wajib berhijab, disediakan kerudung di situ. Terus kemudian begitu masuk pakai kerudung sudah, mereka di sana di dalam itu ya puji-pujian terus berjam-jam itu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, begitu. Jadi puji-pujian terus sepanjang itu peribadatan. Akhirnya ada satu sesi ketika romonya itu bukan itu Kristen Koptik ya, tapi namanya Romo. Mohon maaf, bukan Koptik, Ortodoks Rusia. Itu nama pendetanya dipanggil Romo. Nah, ketika Romo ada satu sesi, Romo itu dibawakan kitab Bible yang gede itu. Romo akan membacakan Alkitab. Nah, itu di saat sesi itulah saya deg-degan, wah ini akan membacakan Alkitab ini. Begitu diberikan kitab Bible yang segede itu, berikan, terus kemudian dibuka, diwakilkan waktu itu kalau tidak salah atau Romonya yang membaca, hanya membaca satu ayat saja. Galatia pasal 4 ayat 2 itu misal. Dibacakan satu ayat itu saja, terus habis ditutup, habis itu puji-pujian lagi, terus ditutup acara ibadahnya. Jadi ibadah berjam-jam, kemungkinan sekitar 3 jam nih. Sekitar 3 jam itu Romo hanya membacakan satu ayat saja. Yang lain cuman isinya puji-pujian. Ya, yang puji-pujian. Ya memang masih dengan nyanyi ya. Ya. Jadi begitu. Jadi wajar kalau saudara kita Kristen dan Katolik itu jarang membaca. Seperti makan babi, Pak ya. Okay. Mereka suka mengolok kita itu kan orang Islam itu
babi haram, batu halal gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Padahal kita dilarang gitu. Karena mereka gitu. Karena nggak tahu. enggak, karena di Perjanjian Baru ini dengan matinya Yesus, kan dia menjadi Tuhan, maka batalah hukum Taurat. Jadi yang ada hukum yang baru, makanya Perjanjian Baru. Berarti yang PB dianggap memansuhkan yang lama. Kalau orang Kristen mengatakan penggenapan, menggenapi Perjanjian Lama, tapi sebenarnya kalau menggenapi kan nggak menghilangkan sebetulnya. Kalau orang Yahudi memang babi sangat. Pohon Natal aja kita kan boleh, kadang kita cuma menyentuh pohon Natal ya, kita dibuat dari apa ya gitu kan. Kalau rabi itu sampai menghindar, jangan dekat-dekat pohon Natal, karena bagi orang Yahudi yang menyembah selain manusia disembah dalam perspektif Yahudi kan gitu, itu merupakan avodazarah, jadi suatu kejijikan lah, musikan yang berat bagi mereka, sehingga mereka kita masuk ke gereja nggak ada masalah, atau yang penting nggak ibadah. Kalau mereka ini jalan kaki tuh, mereka setelah jalan sadar, loh ini ternyata gereja saya lewat atapnya saja mereka harus basuh kaki, jangankan masuk gitu ya gitu. Jadi sebegitu tauhidnya tuh, sebegitu bersihnya gitu. Apalagi mengucapkan selamat Natal jelas tidak diperbolehkan. Jadi secara agama sebetulnya kita bersaudara dengan Yahudi secara agama, karena Tuhannya sama kan. Tapi secara politik kan kita lagi ribut gitu. Orang Yahudi ini kan tidak, agama yang punya misi dakwah kan dua, Kristen dan Islam. Orang Yahudi kan hanya untuk Bani Israel. Lu bukan Bani Israel, kamu lah ngapain, kamu kurang kerjaan gitu, marah-marah. Jadi orang Islam dan Kristen sama. Kenapa Kristen agresif? Kalau orang Islam kan dakwahnya sampaikanlah walau satu ayat, betul kan? Nah, artinya kalau orang itu menerima syukur, nggak menerima ya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau orang Kristen kan ada amanat agung ya, di Matius 28:19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau belum dibaptis ya belum kelar gitu loh. Nah, kalau Islam kan nggak cukup sampaikan kalau soal satu ayat sudah, jangan paksa-paksa mereka menerima syukur, nggak terima ya sudah gitu. Kalau Islam kan sampai harus baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi mereka makanya kenapa agresif, jangan heran gitu loh, karena mereka merasa melaksanakan amanat agung itu gitu. Biar saya tambahi sekalian deh. Alih bahasa yang Arab itu bukan asli, tapi tetap istilahnya menjadi, sebenarnya ini yang Perjanjian Baru ini yang Ibrani juga alih bahasa. Alih bahasa karena teks yang tertua itu dalam bahasa Yunani. Jadi alih bahasa. Iya, alih bahasa terjemahan, diterjemahkan ke bahasa lain. Terjemahkan. Dari terjemahan ke terjemahan. Ya pinter. Terus saya itu bingung Bang ya. Lahirnya bukan di Yunani. Ya makanya kan bahasa aslinya kemana Yunani itu. Ada dua pendapat. Yeah. Itu kan teks tertua yang ditemukan, bukan teks asli, Pak. Yang ada teks tertua. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, demikian sudah diterangkan Pak Ipung dan Bunda Etika tentang perubahan-perubahan dalam Bible, kemudian bagaimana riwayatnya. Sedikit sebagai closing ya, sedikit saya tambahkan bahwa apa yang disebut Alkitab itu dengan hadis pun tidak sebanding ya. Kalau umat Islam, pemirsa, kalau umat Islam ini memalsukan cerita tentang Nabi Muhammad aja nggak berani. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bercerita bohong tentang aku Nabi Muhammad, falyatabawa, maka siap-siaplah tempatnya maq'adahu minan nar, dari neraka. Jadi umat Islam itu kalau mau bercerita tentang Nabi saja harus ada ini dari siapa jelas. Kalau itu diubah dari pemerintah umur 22 tahun atau 42 tahun itu suka-suka. Terbitan dulu disebut babi hutan, sekarang disebut babi saja
suka-suka gitu loh. Kemarin disebut Tuhan yang dulu, terbitan baru disebut Tuhan. Itu suka-suka. Nah, Islam tidak seperti itu. Kemudian upaya kristenisasi atau pemurtatan ini kan sering-sering mengatakan bahwa yang sudah mau mengakui Yesus sebagai Tuhan itu ditanggung dosanya gitu ya. Nah, kalau ketemu orang seperti itu ditanya, mana ayatnya dalam Bible itu sendiri yang menyatakan bahwa Kristen dosanya ditanggung oleh Yesus? Nggak ada. Disuruh cari pendetanya. Ini bisa disampaikan nanti ya di forum ini. Dicari pendetanya, suruh menunjukkan ayat bahwa orang Kristen dosanya ditanggung oleh Yesus. Kata-katanya jangan diubah maksudnya gitu ya. Tapi harus jelas bahwa orang Kristen dosanya ditanggung oleh Yesus. Itu nggak ada. Sak tebel Bible itu nggak ada. Ini 31.000 ayat itu. Nah, ya, juga dicatat kata-katanya jangan diubah maksudnya ya. Tapi kata-katanya seperti itu. Mana kata-kata bahwa Allah Bapa menjamin surganya bagi orang yang menyembah Yesus? Tidak ada juga. Jadi kebanyakan hanya bermain kata-kata yang diputer-puter-puter supaya orang sampai pusing, sampai mengakui gitu. Tapi tidak ada kata-kata dari Allah Bapa atau perjanjian lama pun bahwa orang yang menyembah Yesus itu dijamin surganya. Nggak ada. Juga tidak akan ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus menjamin menanggung dosanya orang Kristen, juga nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau berbicara dengan orang seperti itu, ayatnya harus jelas. Baik, mulai tadi kan kita membicarakan tentang Bible dengan ayat-ayatnya. Sebagai kajian Islam tentu kan perlu ada ayat Al-Quran yang perlu kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu bisa dibuka di surat Shad, surat 38. Nanti mulai ayat 72 sampai kira-kira ayat 78. Ya, ini sebagai gambaran juga bahwa ketika Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah rohnya Allah, ini juga ada dalam Al-Quran bahwa Adam itu adalah ditiup dari rohnya Allah juga. Nah, cuman masalah roh ini dianggap bahwa rohnya Allah itu ya Allah sendiri yang masuk gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka setelah kami menyempurnakan bentuk Adam itu sendiri, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kami meniupkan rohku dan aku meniupkan rohku, faqa'u lahu sajidin, maka seluruh malaikat dan makhluk di surga itu sujud semua. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, jadi seluruh malaikat dan semuanya yang ada di surga itu sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali iblis, wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi yang tidak mau sujud itu adalah orang kafir. Jelas itu ayatnya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka iblis yang tidak mau sujud itu adalah kafir. Makanya tadi ketika diterangkan Pak Ipung mulai awal itu sujud, Abraham sujud, Isra sujud, Yesus sujud,
semuanya seperti malaikat. Kelompok malaikat itu sujud gitu. Yang tidak mau sujud adalah iblis. Nah sekarang Bapak Ibu tahu nggak? Mereka itu sujud nggak, orang Kristen itu. Ya situ yang menghakimi sendiri, oke ya. Nah kemudian kita pernah mendengar iblis terkutuk, iblis dilaknat, ya. Jadi iblis ini sudah kafir karena tidak mau sujud. Iblis ini yang juga disebut terkutuk dan dilaknat. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Berikutnya disebut apa? Qala ya iblisu, Allah berfirman, ya iblisu, mana'aka, apa yang membuat engkau enggan antas juda, engkau sujud, antas juda lima khalaqtu biyadaya, apa yang membuatmu enggan sujud dengan Adam yang aku bikin dengan kekuasaanku sendiri. Qala ana khairun minhu, iblis berkata, aku lebih baik dari Adam. Khalaq tani minar, engkau membuat aku ya Allah dari api. Wa khalaq tahu, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Inilah awal mula kenapa iblis itu disebut terkutuk. Qala, Allah berfirman, fakhruj minha, iblis keluar kau dari surga. Fa innaka rajim, engkau adalah makhluk terkutuk. Jadi tidak sujud itu adalah kafir, terkutuk. Gitu loh. Maka seluruh nabi-nabi mulai dulu sampai Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, dan Nabi Muhammad itu sujud, dan kita semuanya sujud. Karena yang tidak sujud itu dinas oleh Allah sebagai kafir dan terkutuk. Terakhir, ayat terakhir apa itu? Wa inna alaika laknati ila yamuddin. Dan engkau ya iblis, karena tidak mau sujud, engkau adalah makhluk yang aku laknat sampai hari kiamat. Jadi siapapun, ini ayat Al-Quran, menurut Al-Quran, bahwa siapapun yang tidak mau sujud itu adalah kafir, terkutuk, dan dilaknat. Tulisnya seperti itu. Monggo, itu Al-Quran loh ya. Maka siapapun juga jangan sampai keluar dari Islam dan masuk kepada agama yang tidak mau sujud. Alhamdulillah, setelah kami mengikuti acara ini, banyak hal-hal yang dulu menjadi tabu sekarang menjadi jelas. Makanya segala sesuatu perlu tabayun, ya, terutama tentang kristologi. Ya, setelah kita, kalau dulu mohon maaf, bagi saya melihat Injil itu tabu. Ya, kayaknya takut kalau terbawa arus. Ya, setelah dari beberapa 3 kali kalau nggak saya ikut Ustadz Ipung ini, ternyata kita umat Islam perlu untuk membaca kitab Injil yang sekarang dipakai oleh teman-teman Nasrani. Mengapa? Karena semakin kita mendalami kristologi ini, ternyata kita akan semakin memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran Islam lewat wahyu Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang fungsinya sebagai hudan petunjuk, kemudian penjelas, pembeda yang hak dengan yang benar. Dan Al-Quran ini ternyata satu-satunya kitab suci yang insya Allah dan pasti dijamin tidak pernah berubah sampai nanti ila yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Yes. Wa inna lahu lahafizun. Sementara, ya, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, di dalam membentengi
kristenisasi, ya, untuk pemurtatan, maka seyukianya kita umat Islam, lebih-lebih para generasi muda, seyukianya yang harus senantiasa mengikuti kajian-kajian kristologi. Untuk apa? Yang jelas, dengan mengkaji kristologi kita akan semakin kuat keimanan dan keyakinan kita, dan kita akan bisa membentengi diri kita, keluarga kita, saudara kita dari pemurtatan yang sangat membahayakan keimanan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini saya tadi diajak istri saya untuk mengikuti pertemuan hari ini. Sebetulnya pertemuan ini saya tidak asing. Tahun 90-an saya itu dulu ikut juga menyebarkan agama Islam di daerah pelosok. Karena kesimpulan di daerah pelosok itu orang keluar dari Islam atau murtad, yang pertama ekonomi, yang kedua dia memang tidak paham beragama Islam karena yang dikiaikan atau ustadznya itu tidak pernah mengajari agama Islam secara benar. Dan yang ketiga, memang situasi dan kondisi di lingkungan tersebut dia hanya ikut-ikutan. Saya pernah mengikuti kajian almarhum Kiai Abdul Wasian, dulu memang terkenal, tapi saya waktu itu, mohon maaf, sering nyerengkal. Nyerengkalnya belum waktunya yai kayak gini ini. Tapi setelah saya renungkan, teman saya sekolah SMA itu sekarang posisinya jadi pendeta di Afrika, terkenal di sana. Kalau di Surabaya, dia di sini semacam kayak kiainya. 3 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu itu saya ketemu anak-anak SMP saya dimasukkan di grup. 3 hari yang lalu teman saya itu, mohon maaf, kalau dulu sekolah itu dari Menanggal sampai ke Praban itu naik sepeda ontel. Kemarin saya ketemu 3 hari yang lalu, dia ternyata punya showroom mobil. Saya nggak berani tanya, teman-teman saya bilang anaknya sudah masuk Kristen, kawin dengan orang Cina. Itu kesimpulan pertemuan hari ini adalah satu, mohon maaf sekali lagi, kalau sekiranya jenengan mempelajari teologi ini, ayo kita kuat tauhid kita. Saya teringat DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia, saya waktu sowan di daerah di Demak, di pusat sana, kalau jenengan mau jadi pemimpin, amalan apa yang jangan unggulkan? Waktu itu saya tanya, amalan apa yang dimaksud? Sholatkah? Minimal 5 waktu, sunnahnya, puasanya apa? Itulah nanti yang muncul aura dari jenengan mau dakwah, jenengan mau sosialisasi masyarakat, insya Allah dimudahkan sama Allah. Dari situlah saya menarik dari kesimpulan, akhirnya saya awali pertama syahadat dulu. Kenapa syahadat saya awali? Saya dari mulai kecil sampai sekarang saya ikut Islam garis keturunan, bukan mempelajari Islam secara kafah. Setelah saya mempelajari tauhid atau syahadat, itu kurang lebih saya mencari jati diri 6 bulan. Setelah itu saya gembleng, mohon maaf, alhamdulillah, jenengan bisa tanya pada istri saya, hampir 2 tahun saya nggak bisa ketinggalan sholat fardu berjamaah. Itu yang saya alami. Karena saya mencari dulu, saya betulkan dulu. Baru saya tadi itu masuk ruang ini, saya teringat betul sama almarhum Abdul Wasian. Harus dipelajari betul. Ternyata dipelajari betul tadi, saya juga tadi agak merinding. Perpaduan antara Islam dan dengan Injil hampir sama, tapi dari mana saya harus memulainya? Ternyata dimulainya adalah harus belajar. Ikro. Itulah kita akan menguatkan diri kita. Seandainya kita akan di luaran sini, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalau kita dari mempelajari pemahami betul, insya Allah mereka akan tertarik pada diri kita sendiri, walaupun kita tidak mendapatkan. Suatu contoh,
Tadi disebutkan masalah hijab. Kalau mohon maaf ya, saya tadi agak lupa ya, yang Injilnya maupun di Al-Quran. Kalau ditarik garis merah, itu ternyata kesamaan. Tetapi dari saudara kita, mohon maaf, orang Kristen tadi tidak memakai tidak komitmennya. Inilah yang kita tarik, kita dakwakan, kita infokan kepada saudara-saudara kita di luaran sana. Jadi hasil pertemuan hari ini, alhamdulillah saya diajak istri saya. Dengan adanya sini saya baru teringat sama Abdul Najian, mudah-mudahan insya Allah saya akan mempelajari, kita awal dari yang pertama tadi ke Islam, setelah itu ke teologi. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim